103,6 Jati FM Daraf Banda Aceh. Untuk Anda di pagi hari ini yang masih mendengarkan 103,6 Jati FM. Dan seperti biasa rekan Jati menemani Anda di zona sketsa keluarga, membangun negeri dari keluarga. Hari ini di 1 jam pertama ada obrolan Jati FM yang bisa Anda simak melalui Instagram Jati FM atau juga melalui YouTube Jati FM ya. Dan Anda juga bisa melihat hari ini rekan Jati melalui Instagram yang disiarkan langsung di Jati FM tentang bisnis keluarga, kafe mobil, untung atau buntung ya. Satu tema ini yang saya hadirkan untuk Anda. Dan saya juga tidak sendiri rekan Jati di studio di pagi hari ini juga sudah hadir tamu saya yang memang Anda juga sudah sepertinya menjadi salah satu tempat ngopi yang pernah Anda pilih sepertinya ya. Kalau nggak salah itu nama kafe mobilnya itu ketiga.akr ya. AKR itu apa dan ketiga itu apa ya, nanti kita akan bahas rekan Jati. Dan untuk Anda juga boleh berpartisipasi bersama kami di 08116821036 atau juga boleh di 0651411036. Dan tentu rekan Jati Anda juga yang mendengarkan via radio di Klutes FM Aceh Selatan, Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0651411036 atau juga bisa di 08116821036. Kita sapa dulu di pagi hari ini, udah ada siapa? Ada Muhammad Akram. Assalamualaikum Akram. Waalaikumsalam. Iya, Akram mulai mendekat, jangan menjauh. Oh, iya. Akram saat ini sebagai mahasiswa juga dan juga salah satu pengusaha muda ya. Gimana rasanya jadi pengusaha muda? Menguasai? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Saat ini fokus di mahasiswa sebagai mahasiswa di mana? Di Unida. Unida ya. Udah semester berapa nih? Semester 6. Semester 6, hampir sepuh ya berarti. Dan ada Silva Laura. Halo, assalamualaikum Silva Laura. Iya. Silva saat ini juga mahasiswa ya? Iya, di mahasiswa di Unsyah. Unsyah ya. Dan sudah semester berapa? Semester akhir, Semester akhir ya? 10 sih, tapi bulan depan wisuda. Ya berarti sepunya Akram ada bisa lagi enggak ya? Tapi ternyata di balik semester 10-nya sudah menjadi pengusaha muda. Salah satunya juga punya berbarengan ya, ada ketiga.akr ya. Ya, itu nama kafe mobilnya ya. Hal yang menarik rekan Jati tentang dua anak muda ini. Jadi untuk Anda juga nanti mau berpartisipasi silakan di 005141036 atau juga bisa di 08116821036 ya. Akram dan juga Silva, ke Akram dulu ya. Akram kesibukannya selama ini apa aja sih selain mahasiswa juga, dan kira-kira selama ini fokus apa sebagai peracik kopi lah ya? Apakah memang jam terbangnya itu dari pagi sampai ke pagi atau gimana? Boleh deh di sharing. Kalau kita jualannya dari sore, dari jam 4 sampai jam 11 malam. Jadi saya sorenya itu ke tempat jualan jam 6 karena kuliah dulu baru ke tempat kerja. Iya. Jadi harus bisa membagi waktu. Iya, bagi waktu yang memang karena ada tuntutan harus kuliah harus selesai dong. Harus. Iya, jadi kalau misalnya kuliah nggak selesai jadi pilihan ya. Iya. Karena memang juga usaha kopinya juga ini ya yang memang juga menjadi prioritas. Dan kenapa namanya ketiga.akr ya, nama kafe mobilnya ya. Iya. Kenapa nggak misalnya ngopi Akram misalnya atau ngopi di sini yuk gitu ya. Kenapa bisa ketiga? Ketiga itu karena mobil ini usaha yang ketiga. Oh, usaha yang ketiga. Oke. Yang pertama sama yang kedua udah rungkat. Iya. Kalau mungkin boleh berbagi, usaha pertamanya apa? Usaha pertamanya kebab. Usaha keduanya Taiti. Berarti sempat mengikuti lah ya yang viral-viral gitu ya. Dan akhirnya tidak melanjutkan itu, langsung lanjut ke yang kopi saat ini. Kopi. Apakah memang maksudnya basic awalnya dari keluarga juga punya usaha atau memang sama sekali nggak ada, akhirnya mencoba sendiri? Kalau dari keluarga, mama dulunya pengusaha, jualan nasi. Jadi dan udah terbiasa dengan hal begitu ya? Iya, udah terbiasa. Ada basic dari
mama lah. Ya. Udah terdidik. Udah terdidik ya, udah ini ya, udah telaten gitu ya. Telaten. Dan Silva sendiri dengan jam apa namanya kita katakanlah ngopi di sore hari yang udah standby nih gitu. Kita juga ngeliat di Instagram yang udah prepare meja, kursi dan sebagainya gitu kan. Apa namanya, bahkan ikut juga dari kerjanya dari pagi sore sampai malam. Sore sampai malam. Jadi kan kami sebenarnya ada satu karyawan juga nih gitu. Jadi biasanya abang atau saya kuliah sore kayak gitu misal, nanti si karyawan kami ini buka dulu kayak gitu. Terus nanti kami bantuin. Setelah pulang kuliah biasanya saya sih nggak kuliah lagi kan karena kemarin skripsi. Udah semester akhir ya, maksudnya udah ini ya. Mata kuliahnya udah nggak ada lagi. Terus jadi sore kan biasanya nggak ada apa-apa. Jadi saya ke lapak duluan sama karyawan, terus bantuin buka-buka. Habis itu nanti abang datang ini nyusul gitu. Iya, dan gimana respon keluarga? Ini Silva ikut juga apa namanya di hal yang ngopi yang kita bilang kan notabene ini adalah ini ya laki-laki ya biasanya gitu. Ada nggak kekhawatiran atau seperti apa respon keluarga sendiri? Enggak sih, karena kan sekarang banyak juga ya kayak cewek yang kerja di kayak coffee shop kayak gitu. Apalagi kan coffee shop sekarang kan enggak gimana menye-menye, enggak kerjaan yang bahaya kayak gitu. Dan itu fine aja, nggak masalah ya. Bisa kita jelasin juga ke orang tua kayak gitu. Iya. Hal yang menarik seperti misalnya usaha yang saat ini apa namanya kayak Akram milih usaha kopi gitu. Kenapa sih ada kepikiran mau bikin usaha ini dan kemudian menggunakan mobil ini kan juga mobil dari keluarga ya? Iya. Ada nggak sih sesuatu hal yang mungkin keluarga tuh kayak kok enak ya pakai mobil, misalnya mobil orang tua, terus buka usaha, ada nggak kayak pro dan kontra dalam rumah, kayak nggak setuju dan sebagainya, itu gimana? Nggak ada, karena dorongan dari keluarga, misalnya awalnya memang disuruh buka usaha, dorongan dari mama suruh buka usaha, jadi sebelum buka usaha harus mencari pengalaman dulu, biar ada basicnya. Nah, jadi awalnya buka usaha kopi ini, awalnya bantu-bantu kawan lah, ikut kawan bantu-bantu jualan di mobil kopi juga. Habis itu udah bantu-bantu, udah ada pengalaman, ada kawan yang ngajak join, udah join berapa bulan? 8 bulan ya? Iya, sekitar 8 bulan. Udah join sekitar 8 bulan, keluarga udah mulai yakin. Udah boleh lah gitu ya. Udah mulai yakin, kasihlah support untuk buka punya sendiri. Alhamdulillah udah punya sendiri. Iya. Dan apa namanya ada nggak jatah reman untuk keluarga? Enggak, paling apa untuk kalau misalnya datang ya di ini aja sih, di apa digratisin kayak gitu. Service. Iya gitu ya. Sponsor besar. Iya, jadi apalagi kalau misalnya udah datang nih keluarga, paling tidak itu seperti memantau ya ini bener nggak nih kerjanya gitu ya. Tapi apa namanya kan membagi waktu juga bisa dikatakan hal yang nggak mudah ya. Lagi kuliah soalnya di semester yang memang kita katakan semester yang nggak boleh banyak main lagi nih gitu, karena memang udah harus nyusun, belum lagi nanti seminar dan sebagainya. Akram sendiri repot nggak dengan menyusun waktu untuk kuliah dan kerja? Repot sih. Awalnya jualan kan partner nih, partner belum bisa nyetir. Jadi sebelum kuliah harus pergi bawa mobil, habis itu pulang kuliah balik lagi ke sana, harus bolak-balik. Awalnya repot. Kalau sekarang udah terbiasa mungkin ya, udah nggak terasa lagi repotnya. Karena udah dari awal udah ini ya, udah terbiasa dan kebiasaan gitu ya, dan sampai saat ini gitu. Sampai saat ini. Kalau boleh tahu mungkin bolehlah berbagi modal pertama sekali untuk buka usaha ini. Kira-kira apakah merengek dulu nih sama orang tua atau gimana kira-kira? Kalau masalah modal itulah karena support tadi ya, karena modalnya ini setengah dari keluarga, setengah saya cari sendiri, dari nabung lah modalnya. Dan sampai saat ini ya, kalau salah nih apa namanya ketiga AKR ini udah berapa lama? Dari Januari ya, berarti 7 bulan. Udah dari Januari ya?
Dan sampai saat ini ya masih. Masih. Kalau boleh tahu nih, ada juga yang menanyakan dari WhatsApp, biasanya itu mangkalnya di mana seringnya? Apakah di Belang Padang, Ulele, atau di daerah mana? Kita mangkalnya di Lamnyong, pas di depan kampus UBBG. Dan itu setiap hari itu? Setiap hari. Setiap hari. Kita liburnya cuma Senin. Kecuali kita libur, misalnya kita ada event-event gitu, kita tetap mengikuti event. Iya, mungkin boleh di-sharing apa sih kendala kayak Silva yang memang kita katakan juga perempuan ya, kemudian ya memang tempatnya juga kan bisa kita katakan yang ngopi itu juga pasti zaman sekarang ngopi anak perempuan, laki tuh berbaur aja gitu. Iya. Kalau dulu kan namanya warung kopi kan laki-laki aja gitu ya. Silva sendiri ada nggak sih kendala atau tantangannya ketika memang ikut nimbrung sama-sama dengan Akram bikin usaha kopi ini? Paling ini tadi ya, kendalanya mungkin ini, mungkin ada pengunjungnya yang cowok yang nakal-nakal gitu, terus nanti kita digodain, Kak bagi nomor HP-nya kayak gitu. Itu yang kadang bikin risih sih kayak gitu. Dan itu udah biasa tapi Biasa aja. lama kelamaan juga Biasa udah aja. ini ya. Biasa Karena memang kalau terlalu diladenin juga kayaknya nanti nggak bisa jadi nih pengusaha mudanya Iya, gitu ya. terus walau misal kita jutekin banget juga nanti takutnya Hilang pelanggan ya? Iya, hilang pelanggan kita hilang kayak gitu. Iya, dan ini yang memang sering terjadi dengan beberapa ini ya usaha-usaha yang memang kalau perempuan juga apa namanya Kontribusi. ikut ya Iya. kontribusi di situ. Apa namanya mungkin Akram dan Silva juga ketika buka usaha ini, siapa sih yang paling berperan di dalam keluarga sejauh ini untuk menguatkan kalian sampai mau buka usaha ini? Yang paling menguatkan almarhum mama. Itu keluarga juga ya. Keluarga. Apa hal yang paling diingat gitu ketika buka usaha ini? Yang paling diingat dari supportnya mama. Iya. Ya selalu menanyakan kayak mana penjualan. Ada orang nggak gitu. Jadi seperti mengkhawatirkan ya, kira-kira hari ini gimana gitu. Tapi kalau boleh tahu, apakah ada nggak sih kendala yang dimana kayaknya gini ya, kita tuh kadang pernah merasakan bahwa, aduh hilang nih pelanggan. Nah, kalau udah hal yang begini, biasanya teman-teman ngelakuinnya gimana? Apa sih yang dirasain selama menjual kopi? Karena kan bisa kita katakan ya, saat kita COVID kemarin kan hampir semua usaha tuh tutup. Iya, betul. Nah, kalian nih masih berdiri nih, mau mencoba lagi usaha kopi dan sebagainya. Ada nggak kendala-kendala yang memang kayaknya tuh mau udahlah tutup aja lah usaha kopinya, nggak usah lagi, pernah nggak? Enggak, belum. Belum pernah ya? Belum. Tapi kalau untuk kendala yang tadi tuh kayak masa Covid kan sekarang kita target kita mahasiswa ya, Kak. Jadi pas mahasiswanya libur kita ada kendala juga. Tapi dengan itu kita menyiasatkan mencari event gitu. Jadi kita buka di luar kayak gitu. Dan artinya masih ada event Iya. yang bisa kalian kreatifkan ini ya, masalah Masih ada usaha jalan kopinya. lain. Jalan sampai. Iya. Masih ada jalan keluarnya. Karena memang kalau ada kemauan pasti ada jalan Pasti ada gitu. Pasti. Dan Penting mau. oh ya penting mau. Kalau boleh tahu apa yang bikin sesuatu hal yang spesial lah di mobil ketiga.akr ini sendiri di kopi kalian dengan kopi-kopi yang lain kalau boleh tahu. Apakah diseduh dengan menutup mata atau apa yang paling spesial? Kami Boleh siapa aja boleh. Oke, dari saya kami menyuguhkan servis dengan yang terbaik dibandingkan dengan mobil-mobil kopi yang lainnya. Kalau dari Abang mungkin ada tambahan? Mengutamakan servis lah. Iya. Servis pelanggan itu ya pelanggan adalah raja. Pelanggan Ya adalah kita raja. harus servis pelanggan dengan sepenuh hati. Iya. Dan ada juga yang menanyakan nih melalui WA. Akram dan Silva kalau boleh tahu modal utamanya berapa kira-kira bikin kopi di mobil gitu. Apakah mobilnya memang punya keluarga atau sewa? Mobilnya punya keluarga. Punya keluarga sendiri. ya. Kalau boleh tahu modelnya boleh dikasih tahu mungkin. Modal awalnya kalau kita kan mobil memang udah ada. Alhamdulillahnya udah ada. Alhamdulillah mobil udah ada. Jadi kita untuk isi dalam dan semuanya untuk bisa langsung jualan kisaran 30-an lah. 30-an. 30. Dan ini udah berapa? 8 bulan ya? Udah 8 bulan. 8 bulan. 8 bulan. Sudah mulai balik modal atau gimana? Untuk sana. Udah ya? Perlahan ya. Dan ini artinya kalau memang niatnya bener mau cari duit, bener mau jadi pengusaha ya gini. Pernah nggak ketakutan? Takut rugi?
Kalau kita usaha tuh rugi untung tuh pasti ada. Dan harus siap. Harus siap. Kita nggak mungkin kalau kita usaha tuh langsung menang, nggak mungkin. Kita pasti ada jalannya, ada kalah dulu lah. Nggak mungkin langsung menang. Kecuali kita relasinya keras gitu. Itu kemungkinan ya. Kemungkinan aman-aman aja. Aman-aman aja. Dan ya kalau Silva mungkin mau menambahkan. Ya kalau sebagai pengusaha emang harus siap kalah sih kayak gitu. Berarti mau ke depannya kalah atau menang harus ready aja kayak gitu kan. Dan udah siap ya dengan hal yang begini gitu ya. Apa hal yang mungkin teman-teman juga mau menyampaikan selama saat ini fokusnya kan kuliah juga, kemudian fokusnya dengan usaha kopi saat ini. Bagaimana memposisikan bahwa ternyata ada hal yang lebih penting juga kan, keluarga ya, artinya adalah kan bisa jualan, bisa kerja juga karena keluarga memberikan izin gitu ya. Hal-hal yang paling penting mungkin ada tips yang diberikan oleh keluarga untuk tetap bisa bertahan sampai saat ini, ada nggak? Mungkin bisa dibagi nih sama rekan Jati yang saat ini sedang mendengarkan. Support keluarga yang seperti apa? Karena ada beberapa rekan Jati juga butuh sebenarnya support dari keluarga, tapi selama ini kami kerjanya ya biasa aja, nggak ada respon dari keluarga. Mungkin boleh berbagi tips. Biasanya dari keluarga tuh saling menguatkan juga sih, maksudnya ya dengan kayak kata abang tadi, dengan bunda selalu menanyakan gimana hari ini ya, laku nggak ya, gitu ya. Dari hal kecil seperti itu pun bisa dibilang motivasi untuk kita kayak gitu. Mungkin di luar sana orang yang kekurangan motivasi dari keluarga, mungkin nggak apa-apa, kuatin diri sendiri aja, kita bisa sendiri kok kayak gitu. Dan mungkin nilai plusnya juga karena tadi ada keluarga ya yang ini ya, yang selalu mengecek kira-kira gimana apa namanya, rame atau enggak gitu ya, apalagi kalau hujan dan sebagainya, ini yang sering diinikan. Dan Akram sendiri mungkin boleh bagi tips sama rekan Jati yang saat ini mungkin mau buka usaha tapi masih takut-takut ya, ada anak kuliahan mau buka usaha tapi masih mikir ini gimana nih, modelnya nggak ada dan sebagainya, mungkin boleh ngasih tips lah. Kalau kita mau buka usaha itu modalnya ya cuma satu, nekat aja. Karena kan kita nggak tahu ke depannya nih, kayak usaha nih untung-untungan lah, hoki-hokian gitu. Jadi kalau misalnya mau buka usaha, modal nekat aja udah. Iya, ada satu pertanyaan juga, Bang, boleh nggak join di mobil kopinya? Kalau untuk join untuk sekarang kita belum untuk buka join. Nanti kalau ada kita kabarin lah. Ya gitu. Dan itu bisa lihat dari Instagramnya gitu ya. Mungkin Silva ada tips nggak yang mau disampaikan ke rekan Jati? Apa ya tips? Ya itu sih, nekat, yakin. Kalau nggak yakin sama diri kita sendiri, gimana orang yakin sama kita kayak gitu. Iya, dan udah pastinya dong kalau kita juga harus punya modal untuk hal itu gitu ya. Selama ini menjalani kerjaan yang seperti ini, yang artinya kita katakan adalah kuliah juga, kemudian fokus pada jualan kopi juga ya. Artinya memang kan sejauh ini kalian buka usaha juga keluarga ya memang selalu wanti-wanti, artinya nih jalan nggak dan sebagainya gitu. Happy nggak dengan yang sudah dijalani saat ini? Alhamdulillah happy sih. Nggak ada tekanan gimana-gimana ya? Karena kan kita kerja capek sendiri, terus dapat untungnya juga buat kita sendiri kayak gitu. Dan ngerasa bahwa kalian sudah bisa memanage seperti itu. Apa namanya, mungkin boleh disampaikan untuk keluarga saat ini yang sedang mendengarkan ya. Karena memang sejauh ini kan artinya kalian berjalan sampai saat ini itu karena memang juga keluarga ya. Mungkin Silva, apa sih yang mau disampaikan ke keluarganya saat ini? Apa ya? Karena juga hari ini didengarkan loh di Radio Klutes FM Aceh Selatan. Silakan. Kalau dari Silva, terima kasih udah selalu support. Mungkin pekerjaan sekarang belum sesuai sama yang dikuliahkan kayak gitu mungkin ya. Tapi dengan berjalannya waktu kan, dengan pengalaman pasti insya Allah bisa sesuai kayak gitu. Iya. Kalau Akram mungkin mau diinin? Kalau untuk keluarga, terima kasih supportnya, dan mudah-mudahan disupport terus sampai ke depannya. Amin. Sampai sukses lah. Iya. Pokoknya support terus gitu ya. Terus. Apalagi suntikan dana. Dan ada juga yang menanyakan di kesempatan kita hari ini, kalau boleh tahu skill racik kopinya dapat dari mana?
kita skill tuh otodidak. Oh ya. Iya, nggak ada ikut les itu, nggak ada. Kita belajar langsung ke lapangannya, belajar sama yang udah ada pengalaman. Iya. Kayak. Dan awal-awal pasti lah ya rasanya kayak kurang pas atau apa gitu ya. Akhirnya udah mahir ya. Iya. Udah mahir, terus kita juga tanya mungkin kayak teman-teman dekat kita kan juga ada yang mampir, terus kita tanya nih gimana, pas nggak kayak gitu. Kita tanya keluarga juga kopinya pas nggak, oh boleh nih. Terus kemudian kita pernah ganti biji kayak gitu kan, biji kopi, terus keluarga bilang jangan, yang kemarin aja enak kayak gitu. Ya udah, berarti kan masukan. berarti ini ya tetap ya keluarga menjadi salah satu tempat uji coba untuk merasakan enak nggak kopinya gitu ya. Kalau boleh tahu di apa namanya, ini kan kafe mobilnya kan istilahnya bukannya kan di Lamnyong nih. Yang kalian sasar sendiri nih, target pelanggannya itu apa? Apa orang kantoran, anak kuliahan atau gimana? Kalau di Lamnyong ini pasarnya mahasiswa. Mahasiswa ya. Ya memang notabene banyak mahasiswa ya yang datang. Jelas. Iya. Itu dari jam 6 sore ya? Dari jam jam 4 sore sampai jam 11 malam. dan itu rame. rame. Alhamdulillah ya. Kita kalau mahasiswa libur ya kita Ya, juga balik lagi. sepi. Balik lagi. Gitu ya, resikonya ya. Resiko. Dan makanya incarnya salah satunya juga event ya. Iya, Memang event. di mana yang ini. Kan beberapa kemarin event juga ya yang Iya. di BM Balai BM Mesraya ya. Mesraya. Dan di situ kan teman-teman juga ada ya. Ada. Lumayan nggak income-nya? Alhamdulillah. Lumayan ya. Dikunjungi keluarga juga nggak pada saat itu? Dikunjungi. Dikunjungi juga ya. Berarti keluarga gentayangan di mana-mana ya. Ada di mana-mana. Dan kalau boleh tahu selain kopi di warung mobilnya menyediakan makanan atau ada minuman lain atau gimana? Selain kopi kami juga ada kayak squash, terus ada yang milk kayak gitu. Terus selain itu makanannya juga kami buka mulai sebulan yang lalu atau 2 bulan kayak gitu, kita mulai buka kayak snack, ada kentang, nugget kayak itu, sosis. Oh, dan itu juga teman-teman mobil Iya. ya yang mencoba itu ya. Karena memang selama ini kayaknya kalau ada minum tapi nggak ada makanan, takutnya pelanggannya hilang iya, ya, kurang kurang. jaca ya. Tetap harus ada makanan Iya, jelas. gitu ya. Apa rencana ke depan dengan usaha satu mobil ini? Apakah mau nambah 2-3 mobil lagi, Udah jelas. atau mau menambah karyawan lagi, atau Kalau- gimana? Kalau rencananya mau tambah mobil untuk event aja. Oh Jadi kan gitu. mobil yang satu stay di lapak, mobil yang satu lagi untuk event aja. Jadi kita pelanggan di lapak tuh nggak hilang. Oh iya. Kalau kita keseringan masuk event kan pelanggan datang, kok nggak buka. Langganan Nah, kita kayak gitu. Jadi dia pindah ke mobil lain, jadi besoknya udah nyaman di mobil lain, besok nggak datang di rumah kita. Iya, itu salah satu kendalanya juga ya. Kendala juga. Iya, dan ini juga sudah mengajukan proposal sama keluarga. Karena memang mengajukan untuk beli mobil baru gitu ya. Tetap melibatkan keluarga untuk kali ini ya. Penambahan armada. Iya, dan makanya support keluarga tuh penting ya sebenarnya. Sangat penting Sangat berarti. penting. Suntikan dana juga penting. Semoga aja keluarga nonton. Nonton dan dengar ini ya. Karena kalau minta langsung agak susah gitu ya. Jadi harus begini. Harus ada perantara. Iya. Dan gak kerasa kita udah mau 1 jam aja ngobrolnya di kesempatan pagi hari ini. Mungkin ada gak sih hal-hal yang mau disampaikan oleh Silva sendiri untuk anak-anak muda saat ini yang memang kan kita sering ya mikir kalau kerja itu maunya carinya sampingannya carinya itu ya sesuai dengan jurusan kita kuliah nih, seringnya gitu ya, beranggapan bahwa kalau nggak sesuai dengan jurusan kita nanti takutnya nggak sukses gitu. Apa sih yang mau Silva sampaikan? Apa ya? Berusaha aja dulu. Coba deh buka atau cari lowongan pekerjaan yang sesuai dengan basic kita, kesukaan kita kayak gitu. Bisa jadi siapa tahu kita buka lapangan pekerjaan baru untuk orang-orang yang emang membutuhkan kayak gitu. Gitu aja Dan sih. itu ya, salah satunya seperti saat ini warung kopinya juga udah ada 1 karyawan ya. Iya. Artinya alhamdulillah ya sudah mencoba untuk lapangan kerja meskipun baru 1. Iya. Tapi kita nggak bisa bilang karyawan juga sih, itu partner kita Partner juga. ya. Memang dia yang menemani kita dari nol. Kalau nggak ada dia juga ya nggak bakal jadi mobil kita kayak gitu Dan ibaratnya. kopinya juga nggak enak Iya. gitu ya, tanpa dari sentuhan tangan dia juga gitu ya. Dan Akram mungkin mau menyampaikan apa Akram untuk anak-anak muda saat ini? Untuk anak-anak muda sekarang jangan takut mencoba lah untuk jadi pengusaha, karena ya kayak tadi kita harus membuka lapangan pekerjaan, karena kan sekarang cari kerja tuh susah.
Kami salah satunya kami udah mulai mencari-cari kerja. Awalnya mencari-cari kerja kan susah nih cari kerja. Iya, akhirnya buka usaha. Akhirnya buka Akhirnya usaha. usaha. Ini jalan terakhir. Tapi pekerjaan lain kita tetap cari. Iya, tetap usaha dengan yang memang selama ini juga udah kuliah Iya, gitu ya. Jangan kita sia-siakan lah. Iya, tapi merasakan bahwa ternyata ketika iseng-iseng akhirnya udah beneran ada punya mobil juga gitu ya. Kok jadi enak. Dan akhirnya jadi menekuni gitu Iya. ya. Dan harus konsisten tentunya ya Pasti. kan. Dan terima kasih Akram dan juga Silva untuk di kesempatan pagi hari ini yang udah ngobrol banyak hari ini. Tentu lagi-lagi adalah basicnya balik lagi ya ke keluarga. Karena memang mau kalian buka usaha gimana pun ternyata yang yang mendoakan sampai saat ini juga keluarga, Keluarga gitu itu ya. segalanya. Ya. Dan pastinya untuk Anda rekan Jati, semoga hari ini bisa menjadi inspirasi cerita dari Akram dan juga Silva yang dimana pertama anak mahasiswa lagi cari kerja, tahu-tahu udah menciptakan lapangan kerja aja ya. Semoga berhasil ke depannya ya, bisa menambah mobilnya selanjutnya ya. Yang terpenting balik lagi sebenarnya kalau udah ada mobil lagi tetap ya. Ini usahanya juga keluarga. Iya. Artinya butuh keluarga juga nih untuk menambah Pasti. support mobil lagi. Ya, dan untuk Anda rekan Jati tetap terus konsen di 103,6 Jati FM. Saya akan menemani Anda sampai nanti di jam 12 siang. Dan Silva juga Akram juga harus pamit. Jangan kemana-mana, tetap di 103,6 Jati FM.